Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dosen kuliah Pancasila. Izinkan kami dari kelompok 10 kelas 32 untuk memaparkan proyek Pancasila kami yang berjudul Penyuluhan Transaksi Digital Menggunakan KRIS kepada Masyarakat Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama-tama ada saya, Muhammad Amar Hanif, dengan NIM 1652469 dari Fakultas STEI Rekayasa sebagai Ketua Kelompok 10. Halo, perkenalkan, nama saya Alkindi Bintang Aksan dengan NIM 1652425 dari Fakultas STEI Rekayasa sebagai anggota kelompok. Halo, perkenalkan saya Igusti Nurhalid Darmaida dengan NIM 19624-197 dari Fakultas STEI Komputasi. Saya sebagai anggota kelompok 10. Perkenalkan, saya Muhammad Aska Firdaus dengan NIM 19624-181 dari Fakultas STEI Komputasi sebagai anggota kelompok. Dalam era digital yang semakin berkembang, literasi transaksi digital menjadi kebutuhan untuk mendukung inklusi keuangan di masyarakat. Salah satu inovasi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah adalah Quick Response Indonesian Standard atau KRIS yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan mudah, cepat, dan tepat. Namun, berdasarkan evaluasi indeks ETPD yang dilakukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD, indeks ETPD Kabupaten Sumedang mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pembayaran non-tunai, terutama pada penurunan penggunaan KRIS yang dinilai memiliki bobot yang besar. Oleh karena itu, kami mengajukan proposal proyek Pancasila sebagai solusi dengan judul Penyuluhan Transaksi Digital Menggunakan KRIS kepada Masyarakat Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Perumusan masalah dari proyek kami adalah pertama, bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan kembali indeks ETPD Kabupaten Sumedang. Yang kedua, bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan literasi transaksi digital menggunakan QRIS masyarakat Kabupaten Sumedang. Dan terakhir, yang ketiga, bagaimana strategi yang tepat untuk memberikan edukasi mengenai literasi transaksi digital menggunakan QRIS kepada masyarakat desa di Kabupaten Sumedang. Tujuan dari proyek kami adalah yang pertama, meningkatkan kembali indeks ETPD Kabupaten Sumedang. Yang kedua, meningkatkan literasi transaksi digital masyarakat Kabupaten Sumedang, terutama literasi transaksi digital menggunakan KRIS. Dan yang terakhir, yang ketiga, menciptakan masyarakat desa Kabupaten Sumedang yang teredukasi mengenai literasi digital, terutama literasi transaksi digital menggunakan KRIS. Proyek ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak. Bagi masyarakat desa Kabupaten Sumedang, mereka akan memperoleh wawasan dan dapat mengembangkan keterampilan baru yang dapat digunakan dalam memfasilitasi penggunaan teknologi digital untuk transaksi keuangan. Bagi pemerintah Kabupaten Sumedang, indeks ETPD akan meningkat. Bagi pelaku usaha di area Kabupaten Sumedang, operasional akan berjalan lebih efisien. Dan bagi kami, sebagai pelaksana proyek, berbagai soft skill akan terlatih saat kami menjalankan proyek ini. Selain itu, apa sih relevansi proyek kami dengan nilai SDG atau Sustainable Development Goals dan nilai Pancasila? Proposal proyek kami sebagai solusi mendukung salah satu SDG, yaitu SDG 4, pendidikan berkualitas. Proyek kami juga menganut salah satu nilai dari sila Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan proyek kami berusaha untuk memeratakan pengetahuan transaksi digital menggunakan KRIS, terutama untuk masyarakat desa di Kabupaten Sumedang yang mungkin sebelumnya sulit untuk mendapatkan akses mengenai media pembelajaran untuk hal tersebut dibandingkan masyarakat kota. Gambaran umum masyarakat sasaran dari proyek kami adalah masyarakat desa yang memiliki tingkat ketidaktahuan mengenai transaksi digital tentang QRIS yang tinggi. Proyek kami berupa solusi berbasis edukasi, solusi yang akan berbentuk kegiatan sosial yang akan dipaparkan langsung kepada masyarakat sasaran. Ada 3 program yang akan kami bawa sebagai solusi, yaitu seminar, konsultasi one-on-one masalah penggunaan transaksi digital, dan praktik penggunaan KRIS sebagai pembayar atau penerima uang. Program seminar adalah program pertama yang akan kami lakukan.
Seminar ini dikhususkan membawa materi transaksi digital yang dikemas agar dapat dipahami oleh masyarakat desa yang sangat awam mengenai hal tersebut. Selain itu, sebagai aspek inovatif, di akhir seminar kami juga akan mengadakan talk show dengan narasumber salah satu pedagang dari Pasar Tanjung Sari sebagai salah satu pihak yang telah memanfaatkan kris dengan baik. Tujuan akhir dari program pertama ini adalah menjadikan masyarakat desa yang mengikuti seminar dan talk show tahu dan paham apa itu transaksi digital, manfaat transaksi digital, dan saran bermanfaat untuk mereka. Program yang kedua adalah konsultasi one-on-one masalah penggunaan transaksi digital. Program ini memberikan sebuah sarana bagi masyarakat desa sasaran untuk memperoleh solusinya atas berbagai masalah yang mungkin mereka hadapi mengenai transaksi digital. Akan ada beberapa relawan yang akan menjadi pelayan masyarakat atas kendalanya dalam melakukan transaksi digital. Satu relawan atau satu pelayan akan melayani satu orang. Masyarakat yang berkonsultasi pun dibebaskan untuk bertanya hal apapun. Yang penting hal itu mengenai transaksi digital, terutama penggunaan kris. Tujuan akhir dari program ini adalah terselesaikannya segala masalah masyarakat desa mengenai transaksi digital, terutama transaksi digital menggunakan kris. Program yang ketiga adalah praktik penggunaan kris sebagai pembayar atau penerima uang. Seluruh masyarakat desa sasaran secara umum akan mengikuti simulasi sebagai pembayar, sedangkan untuk beberapa masyarakat desa yang merupakan penerima uang untuk kegiatan tertentu, contohnya pengurus donasi, akan mengikuti simulasi sebagai penerima uang. Selain itu, sebagai aspek inovatif dari program kami mengadakan sebuah permainan berhadiah khusus untuk simulasi pembayar. Siapapun yang dapat melakukan simulasi pembayaran 3 kali sukses berturut-turut, maka dia akan mendapatkan sebuah hadiah 1 buah ballpoint gratis. Tujuan akhir dari program ini adalah menjadikan masyarakat desa yang mengikuti simulasi ini tahu persis teknis pembayaran transaksi digital dengan kris melalui suatu aplikasi e-wallet atau teknis pengadaan transaksi digital dengan kris untuk penerima uang. Metode pelaksanaan kegiatan dari solusi yang kami berikan terdiri dari 2 tahap, yaitu penyebaran angket secara daring atau luring dan aktualisasi proyek. Penyebaran angket daring atau luring melalui pihak ketua desa yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan beberapa desa yang dapat dijadikan sasaran proyek. 3 desa dengan tingkat ketidaktahuan mengenai kris tertinggi akan menjadi sasaran aktualisasi proyek. Untuk menganalisis aspek kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari solusi proyek kami, berikut adalah analisis SWOT yang kami telah lakukan dan terdapat beberapa aspek di sini. Ada aspek strength, weakness, opportunities, dan threats. Untuk melihat lebih seksama, bisa pause video ini terlebih dahulu. Berikut adalah roadmap yang akan kami gunakan. Di roadmap ini sudah kami lampirkan mulai dari jadwal pengambilan data angket dan juga analisis data angket, dan juga jadwal proyek di 3 desa yang akan kami laksanakan sesuai dengan data angket yang sudah kami analisis. Sebelumnya sudah dijelaskan roadmap untuk proposal kami. Berikut ini adalah jadwal kegiatan proyek kami yang akan berjalan pada bulan September hingga Oktober. Minggu pertama dan kedua September akan digunakan untuk menyebarkan angket. Minggu ketiga akan digunakan untuk merekap hasil angket, dan minggu keempat akan digunakan untuk mengadakan segala hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program proyek. 1 hari di minggu pertama Oktober akan digunakan untuk pelaksanaan program pada desa pertama, dan minggu kedua akan digunakan untuk proses pelaksanaan program pada desa kedua, dan minggu ketiga akan digunakan untuk pelaksanaan program pada desa ketiga. Dan pada akhirnya, minggu keempat Oktober akan digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program. Berikut rencana anggaran biaya yang sudah kami siapkan. Dapat dilihat pada layar yang ada di sebelah kanan saya untuk melihat secara detailnya. Penurunan indeks ETPD Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 merupakan salah satu akibat dari penurunan penggunaan kris oleh masyarakat Kabupaten Sumedang. Kami pun menawarkan sebuah proyek Pancasila dengan judul Penyuluhan Transaksi Digital Menggunakan Kris kepada masyarakat Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Proyek ini adalah sebuah program edukasi untuk beberapa desa yang berlokasi di Kabupaten Sumedang. Program edukasi untuk masyarakat desa Kabupaten Sumedang ini terdiri dari 3 program utama, yaitu seminar, konsultasi one-on-one, dan praktek penggunaan kris. Program ini mendukung SDG 4, pendidikan berkualitas, dan juga menganut sila Pancasila
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan program ini secara tepat diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengguna KRIS oleh masyarakat Kabupaten Sumedang, sehingga meningkatkan kembali indeks ETPD Kabupaten Sumedang dan menciptakan sebuah nilai ekonomi tambahan yang baik untuk berbagai pihak yang terlibat. Sekian pemaparan proyek Pancasila dari kelompok 10 kelas 32. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan. Saya Hanif sebagai ketua mewakilkan kelompok 10 kelas 32 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.